يا حبيب الأعالي شايل الله شايل الله يا إمام ابن الإمام شايل الله شايل
Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekhul Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wal Gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran dan bertabaruk kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, makin dikit satu langkah kita dari nuktah titik ke nuktah yang lainnya, kita menemukan permata yang indah sesungguhnya dalam agama itu, yaitu bersungguh-sungguh mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dibalas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahabbah, cinta itu, sehingga kita mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, suatu yang berharga menurut anggapan Allah. Wasillah, wusullah kita, sampailah kita kepada pintu hakikat bersama dengan Allah Subhanahu wa taala yang disokong oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Li hurmati lil Habib Abdul Qadir Al-Habsyi di sebelah kiri saya, Al Muhtaram Habib Abdurrahman As-Segaf, kemudian Guru Mas Kuni, alhamdulillahirabbil alamin, beliau hadir. Guru Mulyadi, Guru Tarmiji, guru-guru yang lain, para habibah, para syaraib yang saya tidak bisa melihat, mudah-mudahan ada Habib? Ada, alhamdulillah. Para ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang hadir di sini, mudah-mudahan dikabulkan hajat pian semua, hajat dunia dan hajat akhirat. Bahkan diangkat Allah derajat pian menjadi makom kawas, tidak lagi di makom awam, dan sampai kepada makam kawasul kawas. Amin ya rabbal alamin. Paqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fi qaulillahi ta'ala waj'alhu rabbi radiya, di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 6, doa Nabi Zakaria terhadap Yahya, ya Allah jadikanlah Yahya itu rodiyan, orang yang engkau ridai. Subhanallah, ucapan yang terkeluar di mulut seorang nabi bernama Zakaria alaihissalam mengharap anaknya Yahya menjadi orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang tingkatan makom itu di atas mukmin atau yang disebut dengan mutmainah, naik menjadi radiyah, naik lagi menjadi mardiyah, sampai ke tingkat yang terakhir kamilah. Inilah watas yang disebut dengan Jannatun Naim. Surga Jannatun Naim itu hanya bisa dicapai oleh orang yang memiliki derajat makom minimal, makom yang disebut dengan mutmainah. Makom mutmainah. Sampai di mutmainah, alhamdulillah. Setelah itu naik lagi radiyah,
Kemudian naik lagi Mardiyah. Mardiyah ini luar biasa sudah. Mardiyah seperti doa Nabi Zakaria mendoakan Nabi Yahya agar dia di peringkat Mardiyah, yaitu hamba yang beroleh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kita ini belajar agama ini agar kita bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kata Syekh Said Alwi Al-Maliki, wa innana sesungguhnya kami ijatawassaluna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah yashhadu annana innama natawassalu bil imani bihi wa bi mahabbatihi wa bi fadlihi wa syarbihi. Mengapa kita perlu berwasilah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Demi Allah, yashhadu annana innama natawassalu bil iman. Kita bertawasul kepada Rasulullah itu tidak main-main. Kita berwasilah kepada beliau baginda Rasulullah itu bukan soal percuma atau tidak. Natawassalu bil iman, kita bertawasul, berwasilah dengan perantara iman kita. Orang yang tidak mengimani Rasulullah tidak mungkin dia bertawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tambah lagi tidak cukup iman kita. Kita tambah bimahabbatihi, dengan cinta kita, rasa rindu kita kepada Rasulullah. Rasa Rasulullah adalah manusia yang terabdal dan penghulu kita, penolong kita. Wa bifadlihi, segala keutamaan Rasulullah kita raih, kita jadikan wasilah kita, perantara kita. Dan wasyarfihi, kemuliaan Rasulullah, agar kita dapat wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah juga yang menjadi jejak daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, agar kita pandai bertawasul. Karena seseorang menurut Syekh Abdul Qadir Jailani tidak akan bisa mencapai derajat Mardiyah diridai Allah tanpa lebih dahulu ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita perlu mengetuk hati kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aminakan doa ulun. Allahumma rzuqna ya Allah ma'an nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Ya Allah, rezekikan kami untuk selalu bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Fatakunu hadhihi da'wat allati fi hadhil ayati ma'mulan biha mustajabatun bi haqqika inda auta biha aw lam tada idza hiya fi mahalliha wa ahliha wa aula min yu'amilu biha nikmah wa yuqabil biha. Ketahuilah, ayat yang disebut doa Zakaria kepada anaknya Yahya sebagai Mardiyah, apabila itu dikabulkan, apabila harapanmu terhadap anak-anakmu atau dirimu sendiri untuk mendapat Mardiyah atau ridho Allah pada dirimu, engkau harus memulai dirimu dengan ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teruslah engkau belajar pada dirimu untuk ridho akan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ucapan itu engkau ucapkan di hadapan Allah atau tidak, Allah mengerti akan hatimu. Allah paham akan sir di hatimu. Apakah engkau orang yang cerdas atau tidak? Apakah orang yang mudah menghafal satu kalimat atau tidak? Allah maha mengerti atas dirimu. Sungguh Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Orang-orang yang mengharapkan ridho Allah, orang-orang yang mengharapkan bertemu dengan wajah Allah, Allah sangat paham akan mereka. Maka wa'aula, yang pertama adalah mayyu'amilu bihaji nikmah wa yuqabilu biha,
Bagaimana engkau melihat alam semesta ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bukti ridomu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi adakah amalan yang dibagi, adakah amalan yang kemarin adalah ibu-ibu dapatlah. Nah, tulisannya besar Allahumma atau ya Allah ma qadaita. Ya Allah ma qadaita. Raditu ma qadaita. Aku ridho ma qadaita. Waktu tidur kah waktu apa? Sehingga jalanlah nur Allah di batin kita, terbukalah nur Allah. Tadi masih tertutup, sekarang terbuka. Melihat sudah yang bagian dalam, ya kah? Nur Allah sudah melihat, rahmat. Semua ini nikmat Allah. Anakmu nakal sekarang, pandanglah dia dengan rahmat Allah. Pandanglah dia dengan kasih sayang. Sungguh kasih sayangmu itu adalah mata rahman rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ain yang kelak menjadikan anak-anakmu juga menjadi orang yang dikasih sayangi Allah. Anak-anakmu juga akan menjadi mardiyah yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqabil biha. Belajarlah engkau untuk menerima kenyataan ini. Man kana ahlan lihajihil manjilah. Siapa saja yang ada di dalam tempat rumahmu, tempat tinggalmu, keluargamu, belajarlah engkau melihat itulah bagian yang sudah ditetapkan Allah kepada dirimu. Fa'akim bihajal maqam wa qudira lahu minal fadli wal qarbi hajal miqdari. Tegakkanlah hatimu sebagai orang yang benar-benar hamba Allah yang menerima segala takdir Allah tanpa cemooh, tanpa keluhan, tanpa sesuatu yang terucap. Diamlah kamu dengan ucapan segala puji bagi Allah, atau ucapan raditu ma qadaita wa minal fadli wal qarbi. Gunakanlah rasa ridhomu kepada Allah itu sebagai wasilahmu juga, perantaramu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perasaanmu ridho pada ketentuan Allah itu juga adalah anugerah Allah. Bayang-bayang Allah langsung, berarti Allah sudah menggenapimu, berarti Allah sudah menyambutmu untuk menerimamu di sisinya. Jadi pahamlah, bila kita sudah bisa ridho dengan ketentuan Allah, nanti lihati anak pian, ibu-ibu lihati kena laki pian, gue pandang mukanya, kayak inilah laku tuh, ini nang ditentukan Allah sudah, ya kah? Alhamdulillah terima. Ragam di situ Allahnya kalau bapak lagi dah. Bapak-bapaknya begitu juga melihat istrinya. Itulah ketentuan Allah. Nggak usah dipikirkan lagi nang apa lagi jelek-jelek yang diingat, nggak usah lagi. Selesai. Ya Allah, semua ini tidak lain adalah nikmat Allah. Itulah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada nikmat kecuali nikmat Allah, tidak ada rahmat kecuali rahmat Allah. Nah, itu la ilaha illallah mananya. Kalau la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah, itu orang baru mu'alaf itu. Ya kah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu mu'alaf enggak? Mu'alaf. Mu'alaf kelebih. Mu'alaf. Sekarang sudah, jangan lagi di awam, jangan. La ilaha illallah, tidak ada rahmat kecuali rahmat Allah. Tidak ada nikmat kecuali dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Itu kan dalam Al-Quran. Tidak ada satupun yang ada, semua ini melainkan adalah nikmat dari Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Subhanallah. Adakah nikmat lain selain dari nikmat Allah yang kamu bisa dustakan? Semua itu nikmat Allah. Masukkan dalam pikiran kita, masukkan jadi mata batin kita, semua ini adalah nikmat Allah. Berarti kita sudah mulai hidup menggunakan nur Allah
melewati mata batin kita, tidak sekedar johir mata kepala, johir yang ada ini. Subhanallah. Bila engkau sanggup seperti itu, engkau sudah mulai menitih nuktah-nuktah mardiah Allah, ridho Allah pada dirimu. Subhanallah. Tapi ilmu ini disampaikan pun juga tidak akan bisa kalau tidak dengan hidayah Allah. Makanya disampaikan. Kalau tidak disampaikan makin nyai, takulumbun. Ya kah? Jadi harus dibuka. Ilmu batin itu harus dibuka. Ilmu syariat sudah belajar. Pi batini syariah tarekat namanya. Belajar juga pi batini tarekat, di dalamnya batin tarekat ada namanya ma'rifah. Di dalam ma'rifah ada hakikat. Ini 4 nih harus kita pelajari. Harus kita pelajari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jadi supaya sedikit tahulah, ilmu itu kata Rasulullah ada 4. Nah, ada 4. Ilmu syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Nah, ini harus dipahami. Ilmu syariat itulah yang johir, berisi perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus pakai kitab. Nah, satu. Yang kedua adalah perintah dan larangan. Sudah tidak usah berdebat, itu lakukan, selesai. Habis dah. Yalah, dah benar aja, selesai. Dah. Sudah umur tua, sudah 60 tahun masih aja itu yang dipelajari. Sudah 40 tahun umur, itu aja masih dipelajari. Ya kah? Makan babi, ada kan makan babi sini? Nah, nggak usah. Kalau nggak ada juga yang makan babi, nggak usah lagi, sudah nggak. Maksudnya bukan apa-apa, nggak usah lagi diingat-ingat, tuh nyata sudah tidak makan babi. Ujar Palui, babi itu dipotong sebelahnya tuh haram, nangka sebelahnya itu halal. Nah, bingung lian. Itu janak dipelajari, mikirakan di rumah apa itulah. Oh, nangka sekalinya nang halal tuh lah, nangka sebelah. Nah, nangkanya nang halal. Nah ibu-ibu paham juga kan nih. Tuh ujar Palui. Tarekat itu ialah lil makna bagaimana supaya aku diterima oleh Allah. Jadi kita sholat nih, sudah sholat 5 waktu nih, sah sudah menurut fikih. Menurut fikih johir tuh, belajar di kampungin ada aja itu di mana-mana. Nah, sekarang bagaimana? Apakah hatiku sudah benar dalam sholat itu? Batinku sudah benar dalam sholat itu? Ini namanya tarekat. Kita pelajari, ternyata tidak boleh sombong. Tadi dalam kitab hikam, hati kita ihtikor, merendahkan diri kepada Allah, perasaan hina di hadapan Allah, melakoni kita kehambaan kita yang hina dina di hadapan Allah. Itu tarekat namanya. Lakukan terus. Mulai kita bisa sabar, bersabar, ya kah? Qanaah, tawakal, kita bersyukur, itu tarekat tuh. Masuk yang ketiga, dalam batinnya lagi ma'rifat. Kita masuk ke ma'rifat nih. Ma'rifat. Apa ma'rifat ini? Penjelasan makna. Kenapa kita harus sabar? Kenapa kita harus qanaah? Kenapa kita harus ridho kepada Allah? Kenapa kita harus menghinakan diri di hadapan Allah? Kenapa? Dijawab oleh ilmu ma'rifatullah. Bila terjawab itu semuanya, kita paham, mengerti, sampailah kita di hakikat. Hakikat itu habis sudah. Nah, habis waktu, habis umur. Karena itu fa'akim fi hajal maqam. Tegaklah engkau di makom ini, kata saya. Engkau sekarang sudah bisa menerima takdir Allah. Ya sudah. Kenapa takdir itu harus diterima? Engkau sudah mengerti kan? Sudah mengerti. Karena itu hak prerogatif Allah. Takdir itu, itulah bukti Tuhan sebagai maha kuasa terhadap dirimu.
Karena itu dia menentukan diri hidupmu. Makanmu pun ditentukan. Jumlah nasi, benih-benih nasi yang pian makan dalam hari-hari pian sudah dicatat dalam Lauh Mahfuz itu. Allah pun memberangkatkan malaikatnya untuk menghitung tiap orang, tiap hari berapa jumlah benih nasi yang pian makan masuk dalam perut pian untuk mencocokkan di Lauh Mahfuz. Allah utus malaikat terhadap diri pian. Berapa debu yang tertetes dalam hari-hari berterbangan dicatat oleh malaikat untuk membuktikan, menyamakan dengan catatan di Lauh Mahfuz. Tidak ada lebih dan tidak ada kurang ketentuan itu. Lalu mengapa engkau ingin menentang tirai-tirai takdir Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa kadzalika in qadira mudhi'u sayyin minad dunya wa iqbaliha la yadurru idza'aka. Jika engkau tahu tentang ketentuan rahasia takdir ini, engkau bisa menerima saja, engkau menyadari saja, engkau akan mendapatkan kekuatan dari sisi Allah. Minad dunia terhadap dirimu, dunia ini la yadurruka, tidak akan pernah bisa lagi memudaratkanmu. Nah, ini baik. Jadi lo tahu rahasia ini, yaitu rahasia kita sudah bisa ridho kepada Allah. Tidak ada lagi yang bisa memudaratkan hidup ini. Iblis pun tidak bisa memudaratkan pian. Ilmu iblis itu kalah dengan orang ikhlas. Orang ikhlas masih kalah dengan orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham pian? Orang ikhlas saja itu iblis tidak bisa menggodanya. Di dalam Al-Quran, illa min ibadillahil mukhlisin, kecuali yang Allah yang tidak bisa aku goda adalah hambamu yang mukhlis, yang ikhlas. Tidak bisa. Di atas ikhlas namanya ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ada mengarang syair, anta ridho Allah. Orang yang ridho kepada Allah itu yang bisa adalah baginda Nabi SAW. Kita ini tidak ada yang bisanya sebenarnya. Cuma karena cahaya nur Nabi Muhammad pada diri kita, lalu kita bisa. Kita mengerti, akhirnya bisa bagaimana ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahasianya. Kesimpulan, fama huwa qismuka minha fala budda min tanawalihi. Tidak ada lagi jalan selain jalan itu satu-satunya, yaitu engkau menerima pembagian ketentuan yang telah ditetapkan Allah pada dirimu. Subhanallah. Dalam kitab Gunyah, kesimpulannya adalah bila engkau tidak ingin dimudaratkan oleh sesuatu, engkau harus ridho kepada Allah, maka itu tidak akan bisa lagi engkau dimudaratkan. Kenapa? Karena engkau melihat alam semesta ini sudah sebagai sebuah keputusan Allah, sebagai rahmat dan nikmat Allah. Andai kenang buruk datang, bagimu sama saja. Hijau, kuning, merah, semuanya menurutmu adalah putih. Ya enggak? Yaitu kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada lagi kemudaratan. Nah, itu rahasianya. Subhanallah. Ayo, tidak mengerti itu enggak apa-apa. Nanti insya Allah mengerti aja bila hidayah Allah datang kepada kita. Ya lah. Nah, kita paham sudah sekarang. Belajar ini mau tidak mau belajar. Yalah. Nah, tapi ridho Allah atau mengerti terhadap ilmu yang kita pelajari juga bergantung hidayah Allah. Kalau sudah Allah memberikan hidayah, mengerti kita, ridho kita kepada Allah. Yalah. Nang kada belajar apa? Enggak ya apa? Nang dapat ridho ya kalau lah. Bisa aja kalau Allah menghendaki. Bisa aja bipe. Ahli maksiat bisa lah masuk surga, bisa. Orang kafir apa guru bisa lah masuk surga guru, bisa. Kenapa tidak bisa? Kalau Allah menghendaki, nah, nggak apa-apa. Lakian guru bisa lah beranak guru, bisa. Kalau Allah menghendaki, ya kan? Nah, jadi masalah. Lakian mang jadi binian bisa lah guru, bisa. Wadah mengarangnya.
tawa Bib lah. Nah, begaya aja terus Bib lah. Kena pulang Bib, begaya Bib. Kada habis-habisnya begaya nih. Anu juga pang begaya ini dulu paloy juga pang gara-garanya belajar anu paloy. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.